Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji kita sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah yang atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dunia ini dengan segala macam romantika ya. Sebagaimana kita sampaikan ketika bangun tidur. Gimana doanya, Pak? Doa bangun tidur teh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Ya, kita harus bersyukur karena masih tiasa gugah. Ya, seueur anu bobo kata terasa tidur berkelanjutan teu gugah deui, Pak. Ya. Kalau misalnya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah sih bagus ya. Tapi kalau meninggalnya tidak dalam keadaan husnul khotimah, nah itu kerugian yang besar. Nah, tentunya kita di dunia ini bukan hanya sekedar mencari hidup enak cenanya, tapi bagaimana mencari mati enak. Nah, gimana cara cari mati yang enak? Dalam artian mati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati dengan tidak meninggalkan permasalahan, ya, hutang piutang, ya, permasalahan yang belum selesai dan sebagainya. Nah, untuk itulah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita agar senantiasa menuntut ilmu, mencari ya cara-cara bagaimana kita meninggal itu dengan keadaan husnul khotimah. Karena kata Rasulullah, orang yang jenius, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa memikirkan kematian, bagaimana akhir kematiannya, bagaimana akhir hidupnya. Itu. Bukan orang yang memikirkan bagaimana kehidupannya di dunia. Ya, jadi orang yang cerdas itu kata Rasulullah bukan orang yang bagaimana supaya mempunyai rumah yang megah, bukan orang yang bagaimana mencari jabatan yang tinggi, bukan orang yang bagaimana mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, jadi orang yang cerdas itu kata Rasulullah, yang jenius itu orang yang pikirannya, visinya ya, bukan visi sebatas di dunia ini. Ya. Kan orang suka membuat visi dan misi ya, resolusi katanya ya. Apalagi awal tahun seperti ini bikin resolusi. Akhir tahun 2021 saya pengen A, B, C, D. Ya. Kalau di perusahaan namanya visi ya, kalau di manusia namanya resolusi. Artinya bagaimana gambaran kita ke depan 5 tahun, 10 tahun. Dulu kita pernah zamannya Pak Harto ya, tujuan pembangunan jangka panjang. Nah, orang Islam visinya itu beyond his or her lifetime. Visinya itu jauh melampaui usia hidupnya. Ya, visi itu kan gambaran. Saya pengen jadi apa di masa yang akan datang. Ya. Orang yang sukses katanya orang yang mempunyai visi yang jelas. Mau kemana? Perusahaan juga seperti itu. Perusahaan ini teh mau dibawa kemana nih? Ya, negara ini teh mau dibawa kemana? Nah, itu adalah pemimpin yang visioner yang mempunyai visi. Nah, kalau di dalam Islam jauh lebih besar daripada itu. Orang teh hidup di dunia teh tujuanna akhirna itu ingin seperti apa? Ya. Nah, orang Islam tujuannya visinya itu melebihi masa hidupnya, yaitu visi akhirat. Kumaha carana
bagaimana caranya hidup kita di dunia ini, ya, hasil akhirnya, the end of resultnya adalah memperoleh keridhaan Allah dengan memasuki jannahnya, surganya, ya. Jadi percuma Pak, Ibu, ya, kalau di dunia ini kita mendapatkan surga dunia, istilah nama, ya, pasangan hidup yang sakinah, mawaddah, warohmah, gitunya, keluarga yang bahagia, gitu. Tapi nanti di akhirat paburencai atau bahkan semuanya masuk neraka. Percuma kita juga mempunyai rumah yang indah di dunia. Percuma kita mempunyai kendaraan yang bagus di dunia, ya. Kalau dalam pandangan Islam, ya, kalau akhir kesudahan kita, akhirat kita itu tidak diridhoi oleh Allah, ya. Apa indikatornya diridhoi Allah? Allah adalah surga, ya. Jadi orang yang benar itu bukan mencari surga, tapi mencari keridhaan Allah. Karena keridhaan Allah itu imbalannya adalah surga. Itu. Sama ya kalau kita juga bekerja, katanya seperti itu. Kalau kita itu bekerja, ya, untuk berbakti kepada negara, bangsa, atau bahkan perusahaan, maka hasil akhirnya adalah pangkat kita naik, jabatan kita naik, ya. Orang yang bekerja berdasarkan misi, purpose, maka dia akan memperoleh melebihi apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang hanya sekedar mencari uang saja, bisa jadi malah nggak mendapatkan apa-apa, seperti itu. Nah, dalam agama juga seperti itu. Kalau kita niat awalnya beribadah itu bukan surga tapi keridhaan Allah, maka insya Allah surga itu sudah di tangan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita belajar tentang atau membahas tentang masalah konsep diri manusia. Manusia itu tugasnya apa sih? Tujuannya apa sih diciptakan? Ya. Karena orang yang pandai, orang yang cerdas itu juga adalah orang yang tahu posisinya, ya. Apa tugasnya di dunia? Untuk apa dia diciptakan, gitu ya. Mengapanya? Kunaon sih orang teh aya di dunia. Kalau orang belum menemukan alasan ini, maka dia akan hidupnya tidak jauh dari binatang, ya. Nah, kalau orang sudah menemukan dirinya, dalam artian tahu dari mana dia, mau kemana dia, ya, mengapa dia diciptakan, insya Allah hidupnya akan tertata, hidupnya akan lebih terarah, gitu. Kemarin apa Pak tugas manusia itu di dunia? Kedudukannya pertama sebagai hamba Allah, ya. Jadi kedudukan orang teh kudu nalipak maneh cek bahasa Sundana, ya. Jangan kita merasa karena merasa lebih pintar dari orang lain, karena merasa lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, seperti Firaun, ya. Sampai-sampai kita ini menganggap, manusia ini menganggap dirinya melebihi Tuhan, melebihi kekuasaan Tuhan, ya. Firaun kan gitu, ya. Karena merasa di dunia ini dia paling tinggi kedudukannya, sampai akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita juga ada benih-benih Firaun dalam diri kita. Ketika kita sudah merasa, oh kayaknya dia mah karena upaya saya 100% nih saya bisa memperoleh ini, saya bisa memperoleh itu. Nah, itu sudah mulai benih-benih naik ini, ya, apa istilahnya, ego kita, sehingga ego kita seakan-akan seperti halnya Tuhan. Padahal tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah.
Ya. Kalau Allah berkehendak A, kalaupun kita bekerja keras ingin mencapai B, maka tetap kehendaknya adalah A. Contoh nyata adalah COVID ini. Ya. COVID ini merubah segalanya. Ya. Perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai perencanaan, planning ya, visi 5 tahun, 10 tahun. Ya. Punya sumber daya apa segala macam, ya. Ketika kata Allah turun COVID, bubar, Pak. Ya, apa yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan. Bahkan lebih parah dari itu, eksistensinya sebagai perusahaan hancur. Ya. Berapa banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar. Nah, itu karena kehendak Allah. Jadi manusia boleh ya berusaha, tapi Allah yang menentukan. Nah, yang pertama sebagai hamba Allah. Jadi manusia itu kedudukannya adalah dia sebagai hamba, Allah sebagai Rabb. Jadi hamba adalah tergantung Rabbnya. Jangan kebalikannya. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Manusia diciptakan mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain, bahkan termasuk malaikat. Ya. Sehingga simbol daripada kedudukan manusia lebih tinggi adalah diperintahkannya semua makhluk, ya, malaikat itu untuk bersujud kepada Adam. Ya. Nah, semuanya sujud kecuali iblis. Ya. Kenapa iblis bisa nggak mau sujud? Kenapa, Pak? Ya, menganggap dirinya lebih mulia, lebih baik. Ya. Aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Aku diciptakan lebih dulu, lebih senior. Sementara dia baru-baru saja lahir. Nah, itu. Tanya, kadang-kadang mohon maaf ya, sifat-sifat iblis teh kadang-kadang aya dina diri urang. Betul tidak? Ya. Naon saya teh kakarek nya karek ololeho kamari cenah ayeuna geus jadi bos. Nah, kadang-kadang sok aya aing teh. Ya. Tah eta teh benih-benih iblis, ya. Aba wastakbaru. Dia merasa tinggi, merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, harus hati-hati ta, Pak. Kadang-kadang ya nauzubillah min zalik ya, kita juga ya ego itu pasti memang Allah ciptakan. Ada nanti kita bahas tentang apa sih sifat-sifat manusia termasuk yang buruknya. Ya. Sifat-sifat manusia ini harus kita hati-hati. Ya. Ini Allah ciptakan, didesain memang sebagai ujian. Ya, sebagai tes gitu. Kalau kita bisa ya mengendalikan nafsu ini, hawa nafsu ego ini, maka kita sukses nih sebagai manusia. Ya, tapi kalau gagal, ya, kalau gagal hasilnya bahkan lebih sesat daripada binatang, lebih jelek kedudukan kita daripada binatang, Pak. Kalau bisa kita mengendalikan ini, kita akan lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau gagal, lebih buruk daripada binatang. Nah, yaitu tugas manusia adalah sebagai khalifah. Ya, sebagai wakil Allah. Ya. Jadi tugasnya adalah memanfaatkan semua sumber daya yang ada ini, ya, untuk kesejahteraan kemakmuran umat manusia, yang pada gilirannya adalah agar semua manusia tunduk dan taat patuh kepada Allah. Ya. Jadi orang teh Bapak Ibu kedudukannya adalah sebagai khalifah, kudu bangga. Khalifah itu adalah wakil, ya, dari Allah di muka bumi. Allah tidak bisa langsung mengendalikan dunia ini. Ya.
Jadi kalau ada yang mengaku ada Tuhan yang bisa mengendalikan di dunia ini, itu bohong. Ya. Allah mengutus manusia, khalifah, ya, yang beriman kepadanya untuk mengelola bumi ini. Ya. Aku wariskan dunia ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian kata Allah. Nah, jadi mun ayeuna orang melihat bahwa kondisi sekarang ini dunia ini diurus sama non muslim, itu kita harusnya sedih, ya, kecewa. Kenapa? Harusnya khalifah itu adalah wakil Allah di dunia ini, kita yang mengelola, Pak, mengendalikan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nyatanya sekarang siapa yang berkuasa di dunia, Pak? Non muslim. Secara politik yang menguasai sumber daya ekonomi non muslim. Nah, jadi di satu sisi kita ini hamba Allah, ya, kedudukannya sangat rendah di sisi Allah. Di sisi yang lain kita ini kedudukannya mulia di hadapan manusia yang lain. Kuntum khairu ummah. Kalian semua ini adalah sebaik-baik umat. Siapa itu? Kita. Ya. Jadi jangan minder, Pak. Sebagai seorang muslim itu jangan minder. Bahasa Belanda nama non Pak Agus, minder wardeh senanya. Ya. Kita ini kadang-kadang mempunyai sifat, bahasa kerennya inferiority complex. Waduh, naon cenah eta teh. Dia merasa inferior, Pak, dibandingkan bangsa lain. Umat lain. Ya. Nah, sifat inferiority complex inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia pada umumnya, ya, umat Islam pada khususnya, itu susah bersaing, Pak. Ya. Karena gimana kita bisa mengendalikan orang lain kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri? Ya. Kita tuh rendah hati itu harus, Pak. Tapi kalau rendah diri jangan. Beda ya. Antara rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati itu perwujudan dia sebetulnya hebat, tapi tidak menunjukkan kehebatannya. Tapi kalau rendah diri itu adalah ketidakmampuan secara psikologis dan mental dia untuk, ya, bersaing dengan orang lain. Nah, ini yang nggak boleh, Pak. Ya, justru kalau kita sebagai seorang muslim yang harus diingat itu adalah kalau di hadapan orang lain, terutama orang yang non muslim, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau diskusi dengan bangsa sendiri ini rame gitu, tapi ketika berdiskusi dengan bangsa lain minder karena bahasa aja nggak bisa bahasa Inggris. Ya, aduh, kumaha, ya, itu Pak ya. Jadi kedudukan manusia adalah sebagai hamba di sisi yang satu, tapi di sisi yang lain sebagai khalifah. Kita ini harus pede, Pak. Kita ini diberikan mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah, sebagai pengelola, manajer, ya, dunia ini, sebagai manajer supaya apa? Supaya menjadi rahmatan lil alamin. Karena kalau di manage sama bukan orang Islam dunia ini, maka yang terjadi adalah kerusakan. Betul tidak? Ya. Kalau peradaban yang lain yang menguasai, ya, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. LGBT, ya kan? Ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, ya kan? Kemudian free sex misalkan, ya, menganggap dirinya sangat kuat, besar, sehingga menganggap Tuhan itu tidak ada. Pak, memang godaan atau ujian orang yang pintar, orang yang kaya itu adalah, ya, coba di Amerika, di Eropa sekarang itu, Pak, yang paling mayoritas itu agamanya apa, Pak? Kristen. Salah, Bu.
Ya, secara KTP, identity mungkin. Bahkan di sana di nomor KTP itu nggak ada religion, nggak ada kayak di kita kan agama Islam gitu ya. Kalau di luar negeri nggak ada. Tapi secara fakta, menurut Pew Research, ya ada Pew Research itu adalah yang meriset agama-agama, katanya sebagian besar justru menganggap agama itu hanya tradisi. Kristen itu menyerayakan hari Natal itu hanya sebagai tradisi. Mereka sendiri tidak meyakini dengan agamanya. Mereka masih merayakan Natal gitu ya, merayakan Paskah, ya Thanksgiving Day apa segala macam. Tapi pada hatinya itu mereka tidak mengakui. Ya, rata-rata mereka itu istilahnya kalau nggak ateis, agnostik ya. Agnostik tahu Pak? Jadi kalau ateis itu mutlak, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Nah kalau agnostik itu adalah dia merasa tidak tahu gitu. Jadi abstain lah gitu. Tidak mengikuti agama yang apapun, tapi masalah Tuhan dia abstain. Bisa ada, bisa tidak gitu. Nah itu agnostik. Ya kayak Bill Gates, Warren Buffett, orang-orang paling kaya di dunia itu rata-rata agnostik dia. Ya, bukan ateis, agak beda ya. Nah kemudian konsep diri manusia selanjutnya adalah apa sih tujuan penciptaan manusia? Kenapa manusia itu diciptakan? Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Bahwa manusia itu diciptakan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumaha mengabdi itu carana Pak? Bu? Ya, sederhananya menjalankan apa yang diperintahkan Allah ya. Dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kan abdi itu abdi hamba. Ya, budak itu kumaha majikan. Ya, kalau di zaman baheula, zaman jahiliyah ada yang disebut hamba sahaya ya. Itu dianggapnya sebagai bukan manusia, Pak, tapi sebagai properti, sebagai milik alat apa? Ya, harta. Ya, bisa diwariskan. Ya. Jadi orang balik dari ke zaman 1400 tahun yang lalu, kalau kita punya budak ya, maka kita boleh memperlakukan apa saja terhadap budak itu, karena itu seperti halnya binatang ternak, seperti halnya sawah ladang, itu adalah properti kepemilikan kita. Gitu. Jadi budak itu tidak mempunyai hak apa-apa. Ya, kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Gitu. Nah, kedudukan manusia adalah sebagai hamba Allah. Tujuannya adalah supaya mengabdi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Dan kalau kita sudah melaksanakan itu semua, maka derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Gimana caranya menjadi golongan orang yang muttaqin? Ya, tadi melaksanakan apa yang diperintahkannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah ada di dalam Al-Qur'an. Makanya pembukaan surat Al-Baqarah berbunyi seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, iya kitab, inilah kitab ya, Al-Quran. Zalikal kitab
La raiba ya. Tidak ada keraguan di dalamnya kitab ini, Al-Qur'an ini, hudan sebagai petunjuk ya, sebagai manual operation. Oh. Bahasa apa warto ya Pak ya. Kalau mesin beli selalu ada manualnya Pak ya. SOP-nya ya. Jadi Allah ciptakan manusia ini, SOP-nya, manualnya diciptakan juga, yaitu diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Qur'an. Nah, juknisnya seperti apa? Petunjuk teknisnya ada di dalam sunnah. Ya. Kata Allah, aqimis shalah. Ya. Dirikanlah sholat. Kumaha carana? Ayatnya di dalam Al-Quran? Teu aya. Terus kumaha carana? Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran tidak lengkap kalau tidak diikuti dengan sunnah. Ya, perintah sholat hanya bisa dilaksanakan kalau kita mengikuti petunjuk teknisnya ada di dalam sunnah Rasul. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, jadi petunjuk teknisnya itu ada di sunnah. Ya. Nah, jadi itu Pak, konsep diri seorang manusia teh. Tugasnya adalah sebagai hamba Allah, ya, di hadapan Allah itu kita harus serendah-rendahnya Pak. Makanya ketika sholat yang kita ucapkan apa tuh? Allahu Akbar. Kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Kadang-kadang orang mah sangat sok teu karasa itu teh nya benih-benih non teh syirik kecil ya, merasa kita lebih tidak memerlukan bantuan Allah gitu ya Pak ya. Ya contohnya we lah, kadang-kadang kalau kita sakitnya jolop-lop we nya minum obat. Ya, ente pakai berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini ya melalui obat ini, kan gitu kuduna mah. Ayo orang mau coba lop kan pernah ya kisah Nabi Musa sakit gigi, pernah dengar ceritanya Pak? Belum ya, nah dongeng. Jadi suatu udah ya oh belum. Cerita suatu saat Nabi Musa sakit gigi ya, nggak sembuh, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, aku sakit gigi, tunjukkanlah obatnya. Maka sama Allah dikasih obat, ya, dikasih petunjuk, ini obatnya ini, ya, herbal lah menurut orang merendahin teh. Ya, alhamdulillah sembuh. Ya, beberapa saat kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi, ya, jual langsung dengan herbal tadi Pak, ya, herbal langsung sembuh, tidak, ya, itu bentuk teguran dari Allah. Kemudian Nabi Musa mengadu lagi, ya Allah, kenapa sekarang nggak sembuh? Padahal kemarin yang diminum adalah obat yang sama, yang digunakan adalah obat yang sama. Kenapa kok tidak sembuh? Karena pada saat yang pertama engkau mengadu kepadaku, memohon kesembuhan kepada aku. Yang kedua itu memohon kesembuhan atau berharap kesembuhan dari obat. Nah, itu Pak, kadang-kadangnya ujiannya teka rasa memang Pak. Tapi seringkali dalam diri ini merasa kayaknya nggak perlu Tuhan, gitu ya. Teka rasa gitu, tersadar. Ya, sadar mah ada asa mungkin lah orang Islamnya. Tapi dalam keseharian kita merasa seperti itu. Ya. Wah, ada saya teh ranking kahiji teh gara-gara rajin belajar. Ya, ada saya teh benghar teh gara-gara saya kerja keras. Ya, sering nggak seperti itu manusia? Sering Pak. Ya,
Nah itu yang oleh Allah itu diredam dalam sholat itu. Allahu Akbar. Engkaulah yang maha besar. Ya. Nah, kelebihannya apa kalau kita tahu bahwa Allah itu maha besar? Kelebihannya. Ya. Dan kadang kan orang non muslim itu menganggap Tuhan itu tidak diperlukan karena dia sudah merasa hebat segala macam. Ya. Dia sudah memiliki dunia dengan segala isinya. Bahkan kekayaannya melebihi kekayaan negara ya. Kayak si Elon Musk itu sekarang kan menjadi orang terkaya di dunia, kekayaannya itu 1000 berapa triliun gitu. Itu melebihi kekayaan negara-negara di Afrika. Ya. Itu. Apa kelemahannya? Kelemahannya orang-orang seperti itu, Pak. Ketika dia menghadapi masalah, ya, dia solusinya adalah dengan bunuh diri. Ya. Karena tidak ada tempat bergantung. Benar tidak? Karena merasa dia paling tinggi, tidak perlu bantuan Tuhan. Ketika dikasih masalah, ya, rata-rata orang seperti itu adalah menyelesaikannya dengan bunuh diri. Makanya jangan heran banyak orang yang sudah populer, kaya, tidak dekat dengan Tuhan, maka solusinya adalah bunuh diri. Karena menganggap masalah itu tidak dia bisa lampaui. Ya. Tapi kalau kita orang Islam, ketika menghadapi masalah seberat apapun, ya, utang loba, anak riam, gitu ya, pemajikan minta duit, ya, solusinya Allahu Akbar, balikan kepada Allah, ya, maka akan menjadi tenang, ya. Allah yang menitipkan amanah ini, Allah juga yang akan memberikan solusinya, ya. Nah, jadi kita harus bersyukur sebagai seorang beriman, ya, karena kita tahu kedudukan kita sebagai hamba kumaha Gusti Allah, pasti Allah oke yang ngasih solusi, ya. Makanya di dalam Quran surat At-Talaq kan seperti pemayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa itu yang menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, dia mengakui dia sebagai hamba Allah, ya. Pemayattaqillah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dijadikan solusi, diberikan solusi segala macam masalahnya. Makhraja itu adalah solusi. Ya, jadi apapun masalah yang dia hadapi sama Allah akan diberikan solusinya. Ya. Tinggal masalahnya yang kedua adalah sabar. Ya. Nah, itu juga adalah perintah dari Allah kita sabar, ya. Ayo urang kadang-kadang sabar teh cenah ada aya batas. Tah eta masalahnya. Jadi we itu sabar gitu teh. Lamun masih kena ngomong, sabar mah ada aya batasna. Jadi kumaha tuh? Ya sabarnya batas teh batasnya sabar teh emang aya. Apa batasnya sabar? Syukur. Jadi ketika masalah itu sudah terlewati, kita bersyukur. Nah, itu adalah sabar. Nah, hirup teh kieu-kieu wae nya asa teu aya peningkatan kesejahteraan gitu. Ya, tapi kita kalau berusaha keras. Jadi sabar itu kalau dalam Islam itu ada sesuatu yang aktif, dinamis, bukan sabar yang pasif. Bukan tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Itu bukan sabar. Ya, tapi kalau yang sabar yang benar itu adalah sabar yang aktif, dia mencari, berupaya keras, mujahadah, bersungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Jadi intinya ya pada kesempatan subuh ini kita paham tentang kedudukan kita nih sebagai manusia, yaitu sebagai hamba Allah, ya. Di sisi satu, yang sisi yang lain di hadapan manusia yang lain kita ini adalah khalifah, di hadapan makhluk yang lain kita ini khalifah, ya. Jadi entong eleh ku jin Pak, jadi orang sieun ku jin ku jurig, eta teh berarti belum khalifah. Mesti kene sieun ku jurig belum pada level yang khalifah. Jurig jin itu kudu di handap urang. Ya, nah, karena kita khalifah.
Ya, di hadapan manusia yang lain, kita ini yang tidak beriman, kita ini adalah khalifah. Jadi orang pede, Pak, percaya diri menghadapi bangsa-bangsa yang lain. Dan yang terakhir adalah tujuan kenapa kita diciptakan. Nah, ini yang paling penting, Pak. Kalau kita sudah tahu mengapa, maka kita akan benar melaksanakannya. Ya. Jadi kalau kita orang teh diturunkan di bumi ini teh diciptakan teh untuk sekedar diciptakan begitu saja, tapi adalah untuk mengabdi kepadanya. Ya, wa ilaihi nusur, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kita akan menjemput ridho Allah nanti setelah kita meninggal. Ya. Dan rewardnya, pahalanya adalah surganya Allah. Ya, jadi kita harus positif, optimis menghadapi dunia ini karena orang Islam sudah jelas, ya, rewardnya jauh lebih besar, yaitu surga yang luasnya lebih dari langit dan bumi. Ya. Kebahagiaannya kalau dibandingkan, kata Rasulullah, ya, kebahagiaan di akhirat, ya, pamannya kalau kita kemarin senang di Pangandaran, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, kata Rasulullah, celupkan jari tanganmu ke dalam samudra, ya, diangkat, ya, kemudian air yang menetes dari ujung jari kita, itulah dunia. Jadi seenak apapun di dunia ini hanya setetes, sementara akhirat itu adalah seluruh air yang ada di lautan, di samudra tadi. Ya, jadi lamun orang mengorbankan istilah nama dunia ini dengan mencari sesuatu yang di lain selain ridho Allah, asa rugi pisan, ya. Kita mencari yang setetes ini, ya, acong-acongan, ya, hulu dijieun suku dijieun hulu gitu. Neangan yang setetes, Pak. Ya, sementara air yang samudra orang cuek gitu, ya. Belajar saja mungul, datang ke majelis taklim oge hoream, tah eta teh sesuatu yang salah kaprah cenanya. Nah, itu jadi semoga nasihat ini menjadi nasihat bagi diri saya pribadi, karena saya yakin juga banyak kekurangan dari saya pribadi, ya. Yang benarnya hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.